Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sri Rezeki dan teman saya Himatul Ulia dari kelas HES 5G akan menyampaikan materi mengenai akad wakalah. Ya, saya Himatul Ulia akan menjelaskan pengertian wakalah. Secara bahasa yaitu memiliki pengertian perlindungan, penyerahan, atau memberi kuasa. Sedangkan menurut istilah atau syarak, menyerahkan kekuasaan kepada orang lain untuk dikerjakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dasar hukum wakalah. Pertama yaitu menurut Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 35 yang artinya, dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seseorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan rukun dan syarat. Dalam rukun terdapat 4, yaitu al-muwakil, al-wakil, sigot, dan al-taukil. Yang pertama al-muwakil, yaitu syaratnya yaitu mukallaf dan mempunyai hak atas sesuatu yang dikuasakannya. Yang kedua al-wakil, syaratnya yaitu orang yang balik dan orang yang beramanat. Yang ketiga al-taukil, yang syaratnya harus jelas pekerjaan yang harus diserahkan. Yang keempat zigot, syaratnya yaitu untuk mewakil harus mengikhlaskan, yang untuk wakil cukup menerimanya, sedangkan dalam zigot diperbolehkan ada batasnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan hukum wakalah. Hukum wakalah terdapat 5 hukum. Yang pertama, wajib apabila menyangkut hal-hal yang darurat menurut Islam. Yang kedua, mubah, boleh diakadkan sendiri, maka boleh pula ia diwakilkan kepada orang lain. Yang ketiga, makruh, jika yang diwakilkan adalah hal-hal yang makruh menurut Islam. Yang keempat, haram, jika menyangkut hal-hal yang dilarang oleh syariah. Yang kelima, sunnah, apabila menyangkut hal-hal yang bersifat tolong-menolong atau ta'awun. Untuk pembahasan selanjutnya yakni adalah aplikasi wakalah terhadap perbankan syariah, yakni nasabah atau importir itu mempunyai kontrak pembelian barang dengan eksportir. Kemudian nasabah mengajukan permohonan penerbitan kepada bank syariah yang dilengkapi dengan dokumen kontrak. Nah, setelah ada kesepakatan antara kedua belah pihak, maka disitulah dilakukan akad. Kemudian bank syariah ini menjadi wakil nasabah dalam kepengurusan dokumen transaksi, yang dimana nasabah ini menyetor sejumlah uang kepada bank syariah. Selanjutnya bank syariah itu mengirimkan advising bank dari eksportir. Nah, advising bank ini memberikan advice kepada eksportir. Selanjutnya eksportir ini mengirimkan barang pesanan kepada nasabah dan eksportir menyerahkan berkas dokumen pengiriman barang kepada paying bank. Selanjutnya paying bank ini memeriksa dokumen, melakukan negosiasi, membayar kepada eksportir. Nah, paying bank ini selanjutnya mengirimkan dokumen selanjutnya dan kirim barang dan penagihan pembayaran kepada bank. Nah, bank syariah ini selanjutnya memeriksa dokumen yang diterima dari paying bank ini untuk diperiksa kesesuaiannya dengan persyaratan dalam akad itu tadi. Lalu nasabah melakukan pembayaran dengan memberi kuasa kepada bank syariah untuk mendebet rekening setoran jaminan. Selanjutnya mengenai fatwa DSN MUI tentang wakalah, yakni ada 3. Yang pertama yakni adalah ujroh dalam akad wakalah, di mana usaha perusahaan pembiayaan itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, termasuk fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh DSN MUI. Nah, wakalah ini dalam peraturan otoritas jasa keuangan itu diatur dalam nomor 31/POJK.05/2014 tentang penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah. Kemudian yang kedua, wakil atau penerima kuasa. Ini sesuai dengan fatwa DSN menentukan bahwa penerima kuasa itu harus
mampu melaksanakan apa yang diwakilkan kepadanya. Dan yang terakhir, hal-hal yang diwakilkan menurut akad wakalah ini dibuat dalam rangka untuk mewakilkan atau menguasakan suatu perbuatan kepada pihak lain, baik dengan adanya imbalan maupun tanpa imbalan. Untuk pembahasan yang terakhir, yakni mengenai isu terkini terkait wakalah. Nah, pemerintah baru-baru ini telah resmi membuka masa penawaran Green Sukuk Retail secara online atau ISBN kepada investor individu warga negara Indonesia. Nah, dalam wakalah Green Sukuk Retail ini diterbitkan atas dasar kesepakatan antara investor dan juga perusahaan, di mana investor ini telah menyetujui untuk menguasakan atau mewakalahkan dana investasi kepada perusahaan penerbit SBSN tadi sebagai wali amanat untuk kegiatan investasi yang menghasilkan keuntungan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan terkait dengan akad wakalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.